Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu semua, alhamdulillahi rabbil alamin, kita diberi kesempatan bersama untuk belajar bersama membahas soal-soal agama yang terupdate sesuai dengan kisi-kisi tahun 2021. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas 50 soal beserta jawabannya. Bagi Bapak Ibu guru yang baru bergabung atau baru mengetahui channel SAI Edukasi, untuk segera subscribe supaya channel ini bisa berkembang dan lebih bermanfaat bagi kita semua. Ya, mari kita mulai latihan soal pada kesempatan kali ini dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Aldi anak ke-1 dari 8 bersaudara. Dia baru selesai sekolah menengah atas. Dia belum berkuliah karena tidak memiliki biaya. Karena ia juga masih menganggap dirinya masih berusia muda, sehingga ia belum mau bekerja, sehingga kegiatannya hanya menonton televisi dan bermain kartu bersama dengan teman-temannya. Namun, ia berkeinginan untuk menikahi anak Haji Rawi, yaitu Nur Hasanah. Ia belum memiliki perbekalan apapun untuk menikah, maka hukum nikah baginya adalah, pilihannya A. Sunnah, B. Wajib, C. Makruh, D. Mubah, E. Haram. Jawabannya adalah C. Makruh. Soal selanjutnya, soal nomor 2. Raffi dan Akbar pergi berlibur ke sebuah daerah perkampungan yang agak jauh dari perkotaan bernama Terong Asem. Mereka adalah mahasiswa dari sebuah perguruan tinggi swasta di daerah mereka. Pada saat berlibur, mereka bertemu dengan gadis desa di sana, dan singkat cerita, mereka pun tertarik dengan gadis desa tersebut. Raffi merupakan anak seorang pengusaha telur asin yang kaya raya, sedangkan Akbar hanya anak seorang pegawai negeri golongan biasa saja. Raffi tertarik dengan gadis desa tersebut bernama Mira, namun ia tidak ingin terjadi zina. Namun ia hanya ingin ada ikatan yang sementara saja selama di kampung Terong Asem tersebut. Akbar menyarankan untuk menemui seseorang bernama Pak Tomo, karena ia adalah tokoh kampung itu yang bisa mengurus pernikahan Raffi dan Mira. Namun dengan membayar uang kepada Pak Tomo sebagai perantara, dan Raffi bisa pergi tanpa membawa Mira ke kota setelah mereka selesai berlibur. Namun setelah pulang ke kota, Raffi mengikuti kajian tentang pernikahan dan bahasanya sama dengan yang dialaminya, sehingga ia pun menyesal dan bertaubat. Praktik pernikahan Raffi tersebut disebut dengan A. Nikah sihor, B. Nikah mitsil, C. Nikah muhallil, D. Nikah mut'ah,
nikah hubal. Jawabannya adalah nikah mut'ah atau yang sekarang sering disebut dengan kawin kontrak. Soal nomor 3. Berikut ini wanita yang tidak boleh dinikahi adalah A. Wanita musyrik, B. Wanita yang sudah selesai masa iddahnya, C. Wanita yang pernah ditalak 3 kemudian pernah nikah dengan orang lain, D. Wanita perawan, E. Wanita janda. Jawabannya adalah A. Wanita musyrik. Soal nomor 4. Tahun 2003 menikahlah pasangan yang bernama Udin dan Rabito. Mereka menikah pada waktu Udin menyelesaikan S3-nya di Manado. Tahun 2007 mereka baru dikaruniai anak. Setelah bekerja cukup lama di kampung, Udin menganggap penghasilannya kurang mencukupi, sehingga ia memutuskan untuk bekerja ke Rio de Janeiro, Brazil. Sebagai pemandu wisata dan penjaga kebun binatang, 2 tahun bekerja Udin meninggal dunia, meninggalkan istri dan anaknya yang masih berusia 2 tahun. Istrinya pun menjadi janda. Melihat kejadian tersebut, mertua Rabito atau ayah dari Udin sangat kasihan. Ayahnya bernama Pak Kromo yang duda selama 28 tahun dan ingin memperistri mantan menantunya. Namun, secara agama, menantu tidak boleh dinikahi karena A. Ada hubungan perkawinan, B. Ada hubungan susuan, C. Hubungan darah, D. Teman, E. Baik dan perhatian. Jawabannya adalah A. Ada hubungan perkawinan. Lanjut soal nomor 5. Pernyataan pernikahan dari pihak calon istri kepada calon suami disebut A. Ijab, B. Kabul, C. Mahar, D. Janji, E. Sumpah. Jawabannya adalah A. Ijab. Lanjut soal nomor 6. Pernikahan Rani dan Sumanto sudah mencapai usia 18 tahun. Mereka pada awal pernikahan sangat bahagia, sehingga di tahun kedua pernikahan mereka belum juga dikaruniai anak. Sumanto bingung karena telah berikhtiar mulai dari pengobatan medis dan pengobatan herbal. Dan akhirnya, sembari berikhtiar dan berdoa, 3 bulan kemudian lahirlah anak mereka berjenis kelamin perempuan. Semakin bertambah kebahagiaan mereka. Namun, di perjalanan Sumanto menderita sakit paru-paru basah sehingga mengganggu aktivitasnya. Sumanto bersumpah kepada Rani tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan. Yang dilakukan Sumanto kepada Rani adalah A. Zihar, B. Li'an, C. Ila, D. Fasad, E. Khulu. Jawabannya adalah C. Ila. Kita lanjut nomor 7. Putusnya akad nikah dari suami atau pengadilan dengan kata talak atau yang sejenisnya merupakan pengertian A. Rujuk, B. Talak, C. Iddah, D. Fasad, E. Khulu. Jawabannya adalah
B. Talak. Nomor 8. Menyamakan istri dengan ibunya disebut A. Nusus, B. Sikop, C. Li'an, D. Zihar, E. Fasad. Jawabannya adalah D. Zihar. Lanjut nomor 9. Di manakah calon pasangan suami istri dapat mengurus segala keperluan mengenai surat-surat nikah? Pilihannya A. Departemen Sosial, B. Koperasi, C. Pengadilan Agama, D. Kecamatan, E. Kantor Urusan Agama. Jawabannya adalah E. Kantor Urusan Agama. Nomor 10. Menurut jumlah perawiyah, hadis dibagi menjadi titik-titik macam. Ya, menurut jumlah periwayatnya, hadis itu terbagi menjadi A. 6, B. 5, C. 4, D. 3, E. 2. Jawabannya adalah E. 2. Nomor 11. Hadis merupakan mubayyin bagi Al-Quran. Arti mubayyin adalah A. Penjelas, B. Penyempurna, C. Pelengkap, D. Terjemahan, E. Arti. Jawabannya adalah A. Penjelas. Nomor 12. Sumber hukum kedua dalam menetapkan hukum setelah Al-Quran adalah A. Ijtihad, B. Hadis, C. Qiyas, D. Ijma ulama, E. Fatwa ulama. Jawabannya adalah sumber hukum kedua adalah B. Hadis. Selanjutnya nomor 13. Talak yang menyebabkan suami tidak boleh lagi rujuk kepada istri. A. Talak raj'iyah, B. Talak tebus, C. Hadana, D. Talak ba'in, E. Fasad. Jawabannya adalah yang tidak boleh rujuk adalah D. Talak ba'in. Nomor 14. Hukum menggunakan hadis sebagai landasan hukum adalah A. Haram, B. Sunnah, C. Makruh, D. Mubah, E. Wajib. Jawabannya adalah E. Wajib. Selanjutnya soal nomor 15. Orang yang meriwayatkan hadis disebut A. Sanad, B. Rawi, C. Sahabat, D. Tabi'in. Jawabannya adalah B. Rawi. Nomor 16. Imam At-Tirmizi membagi hadis ahad menjadi A. 2 macam, B. 3 macam, C. 4 macam, D. 5 macam, E. 6 macam. Jawabannya adalah B. 3 macam. Nomor 17. Hukum menggunakan hadis maudhu adalah A. Wajib, B. Sunnah, C. Makruh, D. Mubah, E. Haram. Hukumnya adalah E. Jawabannya haram. Nomor 18. Berikut merupakan hadis yang terputus sanadnya kecuali A. Hadis mu'allaq, B. Hadis mursal, C. Hadis dhaif, D. Hadis mu'dal, D. Hadis saz. Jawabannya adalah yang tidak termasuk E. Hadis saz. Nomor 19. Arti dari maudhu adalah A. Dipalsukan, B. Ditinggalkan, C. Diharamkan, D. Terputus, E. Lemah. Arti dari maudhu adalah A. Dipalsukan. Hukum mengingkari hadis adalah A. Wajib, B. Sunnah, C. Makruh, D. Mubah, E. Haram. Jawabannya adalah
E. Haram. 21. Pesan kebaikan yang akan dijalankan sesudah seorang meninggal dunia disebut A. Muhtador, B. Talqin, C. Wasiat, D. Ikrar. Jawabannya adalah C. Wasiat. Nomor 22. Kewajiban yang harus dipenuhi ahli waris sebelum harta warisan dibagikan adalah A. Dosa si mayit dimaafkan kerabat yang masih hidup, B. Membayar hutang si mayit, C. Menjual harta benda si mayit, D. Mayat dikebumikan, E. Memandikan si mayit. Jawabannya adalah B. Membayar hutang si mayit. Nomor 23. Asobah adalah A. Ahli waris yang tidak mendapatkan bagian di luar ketentuan zawil furud, B. Ahli waris yang tidak dapat warisan sama sekali, C. Ahli warisan yang mendapatkan setengah dari harta warisan, D. Ahli waris yang mendapatkan bagian sesuai ketentuan Al-Quran, E. Ahli waris yang mendapatkan bagian di luar ketentuan zawil furud. Jawabannya adalah E. Ahli waris yang mendapatkan bagian di luar ketentuan zawil furud. Nomor 24. Mempelajari ilmu mawaris hukumnya adalah D. A. Fardu ain, B. Sunnah ghairu muakkad, C. Mubah, D. Fardu kifayah, E. Sunnah muakkad. Jawabannya adalah fardu kifayah. Berikut yang tidak termasuk hikmah yang dapat diambil dari pembagian harta warisan menurut Islam adalah A. Mendapatkan banyak harta warisan yang lebih banyak, B. Dapat membagi dengan rata dan adil sesuai dengan syariat, C. Dapat menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, D. Menghindarkan perpecahan antar keluarga. Jawabannya adalah A. Mendapatkan banyak harta warisan yang lebih banyak. 26. Dua anak perempuan atau lebih jika tidak ada anak laki-laki mendapatkan harta warisan sebanyak A. 1/3, B. 2/3, C. Setengah, D. 1/4, E. 1/8. Jawabannya adalah B. 2/3. Kita lanjut nomor 27. Dasar perbedaan bagian antara laki-laki dan perempuan dalam hak waris ditinjau dari aspek A. Persamaan hak, B. Kekuatan, C. Kesepakatan, D. Tanggung jawab, E. Jenis kelamin. Jawabannya adalah D. Tanggung jawab. Nomor 28. Di bawah ini yang tidak termasuk hal-hal yang menyebabkan seseorang mendapatkan warisan adalah A. Adanya hubungan pekerjaan, B. Adanya hubungan perkawinan, C. Adanya hubungan memerdekakan hamba sahnya, D. Adanya hubungan keturunan, E. Adanya hubungan Islam. Jawabannya adalah A. Adanya hubungan pekerjaan. Kita lanjut nomor 29. Membunuh orang yang meninggalkan harta warisan akan menyebabkan seseorang A. Mendapatkan 2 kali harta warisan, B. Mendapatkan warisan setengah harta yang dimiliki, C. Mendapatkan warisan sedikit, D. Lebih cepat dalam mendapatkan warisan, E. Tidak mendapatkan warisan. Jawabannya adalah E. Tidak mendapatkan warisan. Selanjutnya nomor 30.
Di bawah ini yang mendapatkan 1/8 harta warisan adalah A. Istri jika suami memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki. B. Nenek kalau tidak ada ibu. C. Anak perempuan apabila dia sendiri. D. Suami apabila istrinya meninggalkan anak. E. Saudara perempuan yang seibu senapan. Jawabannya adalah A. Istri jika suami memiliki anak atau cucu dari anak laki-laki. Selanjutnya nomor 31. Orang yang akan mewariskan harta peninggalan setelah dia meninggal disebut A. Al-Mairas, B. Al-Muwaris, C. Faraid, D. Ahli waris, E. Furudul Muqaddarah. Jawabannya adalah B. Al-Muwaris. Nomor 32. Jika suami meninggal tidak memiliki anak laki-laki atau cucu dari anak laki-laki, istri akan mendapatkan sebanyak A. 1/2, B. 1/4, C. 1/3, D. 2/3, E. 1/8. Jawabannya adalah B. 1/4. Nomor 33. Ilmu yang mempelajari pembagian harta warisan disebut A. Tarikh, B. Tarekat, C. Tasawuf, D. Faraid, E. Tauhid. Jawabannya adalah D. Faraid. Nomor 34. Dalam Al-Maidah ayat 38 menerangkan tentang pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan-tangan mereka. Ayat tersebut kemudian ditahsis dengan hadis yang khusus bahwa pencuri dipotong bagian pergelangan tangannya. Hal tersebut masuk dalam A. Bayan Takrir, B. Tafsir Al-Mujmal, C. Tahsis Al-Am, D. Takyid Al-Mutlaq, E. Bayan Tasri. Jawabannya adalah D. Takyid Al-Mutlaq. 35. Berikut ini yang bukan merupakan rukun rujuk adalah A. Suami dan istri, B. Beragama Islam, C. Saksi, D. Ijab dan kabul. Jawabannya adalah B. Beragama Islam. Nomor 36. Apabila seorang istri membayar talak kepada suaminya dinamakan A. Khulu, B. Talak, C. Fasa, D. Cerai. Jawabannya adalah A. Khulu. 37. Salah satu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup seorang adalah melalui jual beli. Hal ini dibahas dalam bidang A. Muamalah, B. Ibadah, C. Jinayah, D. Mawaris, E. Usul fikih. Jawabannya adalah A. Muamalah. 38. Disebut hak hiyal dalam jual beli adalah hak untuk A. Memilih barang-barang yang akan dibeli, B. Meneruskan atau membatalkan jual beli, C. Menunda jual beli, D. Meneruskan jual beli, E. Membeli jika harga murah. Jawabannya adalah B. Meneruskan atau membatalkan jual beli. 39. Harun Nasution menyebutkan paling tidak ada 5 istilah yang berkenaan dengan tasawuf. Antara lain bahwa tasawuf berasal dari kata sufa yang berarti A. Serambi tempat istirahat musafir, B. Serambi tempat duduk orang-orang solih, C. Serambi rumah sahabat, D. Serambi rumah Rasulullah, E. Serambi tempat duduk di masjid. Jawabannya adalah
serambi tempat duduk di masjid. Nomor 40, tokoh pencetus pendiri golongan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah A. Abdullah bin Sahab Ar-Rashimi, B. Abu Zar Al-Ghifari, C. Zaham bin Sofwan, D. Abu Hasan Al-As'ari, E. Wasil bin Atha. Jawabannya adalah D. Abu Hasan Al-As'ari. 41. Rabi'ah Al-Adawiyah adalah seorang sufi wanita yang masyhur pada makam A. Zuhud, B. Baqa, C. Fana, D. Ittihad, E. Mahabbah makhluk fil al-i'tiqad. Jawabannya adalah E. Mahabbah makhluk fil al-i'tiqad. 42. Aliran yang berpandangan bahwa orang yang melakukan dosa besar tidak disebut kafir dan tidak disebut muslim, yaitu aliran A. Mu'tazilah, B. Zabariyah, C. Asy'ariyah, D. Al-Maturidiyah, E. Murji'ah. Jawabannya adalah A. Mu'tazilah. 43. Mengambil ruang lingkup pengertian akidah dari Hasan al-Banna, maka yang bukan pembahasan akidah dalam hal tersebut adalah A. Ilahiyah, B. Rububiyat, C. Nubuwat, D. Ruhaniyat, E. Sam'iyat. Jawabannya adalah B. Rububiyat. 44. Di bawah ini adalah doktrin aliran Syiah kecuali A. Al-Wa'ad dan Al-Wa'id, B. Tauhid, C. Al-Adlu, D. An-Nubuwah, E. Al-Imamah. Jawabannya adalah A. Al-Wa'ad dan Al-Wa'id. Selanjutnya nomor 45. Nama lain dari aliran Khawarij adalah A. Sur'ah, B. Al-Zariqah, C. Ibadiyah, C. Zaidiyah, D. Ismailiyah. Jawabannya adalah A. Sur'ah. 46. Wali ini adalah orang pertama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa, dan beliau merupakan senior di antara para wali songo yang lainnya. Wali yang dimaksud adalah A. Raden Rahmat, B. Raden Paku, C. Maulana Malik Ibrahim, D. Ja'far Shadiq, E. Sunan Bonang. Jawabannya adalah C. Maulana Malik Ibrahim. Nomor 47. Menurut para pakar ahli fikih bahwa batas nisab zakat emas minimal A. 75 gram emas murni 24 karat, B. 90 gram emas murni 24 karat, C. 85 gram emas murni 24 karat, D. 80 gram emas murni 24 karat, E. 90 gram emas murni 24 karat. Jawabannya adalah C. 85 gram emas murni 24 karat. Nomor 48. Meninggalnya sang panglima perang kaum muslimin yang berjuluk pedang Allah adalah A. Ketika sedang duduk, B. Ketika perang Yamamah, C. Mati ditikam ketika sholat, D. Di atas tempat tidur, E. Mati diracun oleh orang kafir. Jawabannya adalah D. Di atas tempat tidur. Nomor 49. Nabi Muhammad SAW berdakwah di Mekah selama A. 23 tahun, B. 25 tahun, D. 13 tahun, E. 10 tahun.
Jawabannya adalah Nabi Muhammad berdakwah di Mekah selama 13 tahun. Nomor terakhir, nomor 50, Pak Ridho membayar zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri sekitar jam 10 karena suatu hal. Hukum waktu pembayaran zakat fitrah Pak Ridho adalah A. Boleh, B. Sunnah, C. Makruh, D. Haram, E. Wajib. Jawabannya adalah C. Makruh. Demikian pembahasan soal 50 soal beserta jawabannya. Alhamdulillah telah selesai. Jika ada kesalahan, jawaban yang kurang tepat, mari kita diskusikan di kolom komentar. Terima kasih. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di soal-soal berikutnya. Terima kasih.